Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati, di sesi ke-28 ini kita masih membahas topik utama APBN dengan subtopik pendapatan negara. Gitu ya. Nah, tadi ketika kita membahas postur, saya sudah memberikan slide tentang pendapatan negara dari tahun 2000 dan presentasi kenaikannya. Mari kita lihat ulang, Pak Sabto, biar lebih ringkas. Tadi saya sudah perlihatkan bahwa pendapatan kita memang cenderung naik. Ada tahun-tahun yang kita turun, tetapi secara kecenderungan itu artinya kalau 22 tahun lebih banyak naiknya daripada turunnya, itu namanya cenderung naik. Tetapi tentu ada tahun-tahun yang sedikit turun. Nah, kan gambar birunya itu. Yang kuning dan hijau tadi saya sudah katakan. Sebenarnya ya biru itu cuma untuk menandakan saja bahwa ini masih berlangsung dan yang hijau masih direncanakan. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa sekalipun cenderung yang batangnya ini cenderung naik, nominalnya ini cenderung naik, tetapi persentase kenaikannya itu fluktuasi dan cenderung menurun. Sebelum pandemi ini kita bicara. Ya, ini angka ya. Jadi kenaikan rata-rata di sebelum pandemi di 2015 sampai 2019, wah itu 2019 itu hanya 4,49%, lebih rendah dari periode 2010-2014 rata-ratanya. Ketika pandemi kita langsung terpukul di 2020 menjadi min 15,96%. Nah 2021 yang berjalan ini nampaknya akan naik, tetapi jangan lupa karena dia sudah turun 15%, 16% bahkan, maka naik 5,34% yang kuning itu masih lebih rendah dari 2019, lihat. Ya kan? Secara batang dia memang seolah-olah tumbuh 5,34 karena dibandingkan tahun 2020. Tapi kalau Anda perhatikan dibandingkan 2019, dibandingkan 2018 bahkan masih lebih rendah. Itu mau dinarasikan seperti apapun, ya tentu untuk membesarkan hati dan tidak membuat rakyat pesimis, pemerintah mengatakan pemulihan terjadi. Tetapi angka ini menunjukkan bahwa secara keuangan negara pun belum pulih. Nah, untuk perekonomian nasional, kita kan sudah bicara PDB dan sebagainya. Untuk keuangan negara, 2021 itu belum pulih. Lebih rendah dari 2019 dan 2018. Nah, bahkan 2022 pun targetnya masih lebih rendah dari 2018-2019. Ya kan? Artinya belum pulih ke tahun itu. Padahal dengan kecenderungan yang sebelumnya cenderung naik, kita tidak hanya melihat pulih itu adalah kembali ke angka itu. Jadi kalau rata-rata naik 5%, 4,49, rata-rata naik 12%, kita bisa buat garis biru sebelum pandemi itu naik dari 1960, naik anggap aja 5% berapa, naik lagi 5%. Maka kita lose ya, kehilangan namanya. Ya, jadi kalau Anda misalnya biasa punya penghasilan 10 juta, lalu tahun berikutnya 11 juta per bulan, tahun berikutnya 12 juta, lalu ada pandemi Anda menjadi 7 juta, nah, ketika Anda tahun 2020 Anda jadi 7 juta dari sebelumnya 12 juta dan tahun-tahun sebelumnya naik dari 7, 8, 9, 10, maka ketika Anda naik di 2021 menjadi 8, Anda lebih baik dari 2020, ya enggak? Tapi kan Anda belum pulih, belum kembali ke 2019, 2018. Bahkan seandainya nggak ada pandemi, nah, seandainya tidak ada pandemi, Anda akan lebih daripada 12 kan. Nah, maka boleh secara hipotetis, tapi memang karena di Indonesia ini kalau udah bicara-bicara di medsos itu lalu jadi politik ya. Sebenarnya saya ingin kita belajar lah, nggak harus menerima kenyataan bahwa seandainya tidak ada pandemi kita kehilangan berapa untuk keperluan analisis, bukan nyala-nyalakan pemerintah, pandemi bukan pemerintah mengakibatkan. Tetapi bolehlah saya sebagai pengamat fiskal jauh dari pulih fiskal pemerintah itu. Masih butuh 3-4 tahun lagi, bukan hanya 2022. Hanya dari pendapatan yang seperti ini. Nah, mari kita lihat yang lebih rinci dari pendapatan ini di slide berikut. Apa sih pendapatan negara itu? Nah, secara umum pendapatan negara itu kalau menurut catatannya dianggap pendapatan dalam negeri dan pendapatan hibah, jadi dalam negeri dan penerimaan hibah. Hibah itu benar-benar hadiah ya dari negara lain. Jadi kecil, kecuali pas ada itu ada kesalahan itu yang tahun 2020 itu bukan 18832 itu. Nah, itu jadi kita harus melihat bahwa
Oh benar ya, 18 triliun. Jadi ada kaitan dengan bencana. Jadi kalau hibah itu, ini kebetulan 2020 kita banyak dapat itu, jadi 18,83 triliun itu kalau dibaca. Tahun 2006, 7 ingat nggak ada apa eh, tsunami Aceh, itu kita juga dapat hibah. Tapi secara umum kan dalam rencana keuangan ya tidak ada rencana penerimaan hibah yang sangat besar. Itu hitungannya triliun, bahkan kurang dari 1 triliun. Tapi ketika ada musibah biasanya ada hibah-hibah dari negara yang lebih maju. Seperti 2020 kita dapat 18,83 triliun. Dulu juga di zaman tsunami kita beberapa tahun dapat. Maka fokus analisis biasanya adalah pada pendapatan dalam negeri yang satu. Nah, maka orang kalau diskusi pendapatan negara sering hibah ini tidak dianalisis. Yang dianalisis adalah pendapatan dalam negeri, sehingga kata-kata pendapatan dalam negeri yang terdiri dari dua, penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, PNBP singkatannya. Nah, jadi nggak salah juga orang kalau bilang pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak, itu benar juga, karena dua itulah yang besar. Nah, yang hibah tidak banyak dianalisis, pendapatan dalam negeri hanya penyebutan, tidak dianalisis. Nah, bisa dilihat ya, kita langsung lompat ke yang merah saja, yang paling kanan itu, yang berupa kalimat di atas, berupa angka di merahnya itu. Nah, pendapatan negara tadi kita sudah di waktu bicara postur sudah bilang bahwa pemerintah menargetkan pendapatan 2020 ini 1.840,66 triliun. Ya, sementara terdiri dari penerimaan perpajakan 1.506,9 triliun, jadi sebutlah 1.507, yang penerimaan negara bukan pajak 333. Itu ya 2022. Nah, yang data-data dari 2020 itu untuk menunjukkan apa yang turun. Mari kita lihat dari 2020 yang paling kiri. Nah, yang paling kiri, ketika belum pandemi, ya itu ditetapkan. Nah, optimis kan, nggak nyangka ada musibah. Itu pendapatan ditargetkan 2.233 triliun. Bayangkan, ditargetkan 2.233. Pajak optimis akan dapat 1.865,70 triliun. Jadi 1.866 triliun lah. Nah, penerimaan negara bukan pajak 366,99 triliun ya. Segitu. Nah, ada pandemi, ada Perpres 54 di bulan April, lalu Perpres 72 di bulan Juni, kemudian direalisasikan. LKPP itu berarti realisasi. Nah, semua drop kan. Diturunkan rencananya, targetnya, ya toh, 54 turun lagi di 72, tetapi realisasinya lebih turun lagi. Jadi LKPP itu realisasi. Ya. Sehingga akhirnya didapatlah pendapatan negara dari rencana APBN 2233 menjadi 1.647. Berarti berapa itu? Kita kehilangan pendapatan kurang lebih hampir 600 triliun, kurang sedikit ya. 580-an triliun selama pandemi itu. Negara kehilangan itu bukan didapat lalu hilang, tapi yang mestinya bisa didapat jadi tidak dapat. Ya gampangannya, saudara-saudara yang bekerja kemudian disuruh bekerja setengah waktu atau digaji 3/4, ya semacam itulah. Nah, di 2021 yang sedang berjalan ini, pemerintah menganggap ekonomi mulai pulih. Mulai ya, bukan pulih kan. Kalau pulih kan berarti harus kembali ke 2020 itu dong. Ya, 2020. Sebetulnya kan pemerintah cukup realistis. Mulai pulih tapi tidak pulih dalam konteks keuangan. Buktinya target pendapatannya hanya 1.743 di sebelahnya itu. Naik sedikit aja kan. Nah, naik sedikit dengan rincian pajak, rincian bukan pajak. Dan ketika dijalankan pun, ternyata kelihatannya ini juga tidak bisa full, meskipun hampir-hampir bisa dipenuhi. Outlook itu berarti yang sedang berjalan ini memperkirakan begitu. Bagaimana dengan 2022? Ya naik lagi, berarti pemerintah merasa ini ekonomi makin pulih, pajak bisa, pendapatan negara secara umum akan naik, pajak bisa ditingkatkan, kebetulan juga penerimaan negara bukan pajak nampaknya masih bisa dipertahankan lah. Hanya memang unik ya ini ya, ketika pajak ditargetkan naik, pemerintah nggak berani menaikkan PNBP, karena PNBP ini salah satu unsurnya adalah harga komoditas yang tidak pasti. Ini cukup baik secara perencanaan. Nah, tapi kembali ke isu saya di depan tadi, bahwa
pemerintah mengatakan ada pemulihan ekonomi, tetapi secara fiskal belum kembali kepada perolehan pendapatan sebelum pandemi, bahkan belum menutup kehilangannya. Nah, yang gambar di bawah adalah sama dengan di atas tadi, cuma saya potong saja data di APBN, nota keuangan APBN 2022 ya semacam itu. Nah, supaya mulai dapat dulu ya, yang penting ada penerimaan perpajakan, ada penerimaan negara bukan pajak. Dua saja dulu lah. Yang hibah itu tidak besar. Besar di tahun 2020 karena ada pandemi, jadi kita dapat sumbangan. Selain itu ya mesti kurang dari 1 triliun. Nah, 2021 masih dapat tuh 2,7 triliun. Tahun depan kelihatannya tidak akan ada hibah lagi, sehingga kurang dari 1 triliun. Jadi biasanya dalam analisis, karena kita menganalisis ribuan triliun, ini tidak dianalisis. Lalu berarti tinggal penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Adapun rincian pajak dalam negeri dan pajak perdagangan infrastruktur nanti jenis pajak. Nanti kita lihat. Mari kita lihat trennya dulu. Nah, kita lihat bahwa pemerintah tiap tahun itu membuat target APBN tadi kan. Target itu namanya toh, rencana, target. Untuk pendapatan kan ya target lah, kalau belajar rencana, sebutnya sih rencana semua. Apa yang terjadi? Yang biru itu ditetapkan oleh APBN dan atau APBN perubahan ya, saya ulangi ya. Jadi karena 2020 misalnya dipakai Perpres, bukan APBN yang tadi 2223. Yang dipakai oleh grafik ini APBN terakhir yang ditetapkan yang legal untuk tahun itu. Dengan cara seperti itu, pada dasarnya di era 2015 sampai 2020 yang sebelum pandemi pun, itu era pemerintahan Presiden Jokowi itu capaian terhadap targetnya hanya 92,37%, panah hitamnya per tahunnya. Tentu beda-beda tuh tiap tahun. 2018 melampaui, coba lihat itu, karena itu dampak dari tax amnesty yang masih berlanjut di 2018. Tetapi secara umum dua ya, ditambah dengan harga komoditas pada waktu itu, tetapi secara umum tidak mencapai. Sebelumnya juga tidak mencapai era SBY, tapi 98,58. Sebelumnya hampir mencapai 99,52. Sebelumnya lagi mencapai cenderungnya. Tentu ini tidak bisa kita katakan juga soal baik atau buruk. Bisa saja targetnya kerendahan. Bisa begitu. Bisa juga kalau yang buat penjelasan ini karena pemerintah targetnya ketinggian. Nah, kalau itu targetnya ketinggian, kita kembali ke angka lain, angka kenaikan. Jadi kita bisa mengukur angka kenaikan, bisa mengukur dari target. Nah, ya harus dianalisis semua. Tetapi faktanya kita belakangan ini realisasi pendapatan cenderung tidak mencapai target. Nah, tetapi 2021 ini nampaknya mencapai 99,55% angka itu untuk 2021 ya, yang garis abu-abu itu. Nah, kalau yang birunya 2022 belum baru ditetapkan kan, bagaimana belum bisa di ini. Tuh. Nah, mari kita lihat. Tadi ini adalah untuk mengukur soal realisasi. Nah, tadi kita di atas tadi kan mengukur yang di slide awal tadi mengukur kenaikan. Jadi kan kita bisa menilai antar tahun dalam satu periode pemerintahan, bisa juga antar pemerintahan untuk analisis ya keperluannya, bukan soal politik. Bagaimana mereka mengelola fiskalnya terhadap targetnya, kemudian naiknya, semacam itu. Nah, lalu tadi kan dua tuh. Pada dasarnya ada dua pendapatan, penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Nah, mari kita lihat ini dua-duanya. Sengaja saya hilangkan angkanya supaya kita fokus pada polanya. Angkanya bisa Anda telusuri di atas tadi. Nah, ini dari tahun 2000. Yang biru menunjukkan penerimaan perpajakan, yang orange menunjukkan penerimaan negara bukan pajak. Apa yang terjadi? Ya, yang orange lebih berfluktuasi. Ya, saya ulangi ya, lebih berfluktuasi. Yang biru cenderung naik. Tentu ada tahun-tahun yang turun. Buang dulu yang pandemi 2020 sampai 2022, sampai 2019 saja yang biru itu cenderung naik. Memang ada tahun yang turun. Tahun 2009 misalnya, tapi secara umum naik ya. Sementara yang orange sebelum pandemi itu memang berfluktuasi. Nanti kita akan tahu karena di salah satu PNBP itu adalah penerimaan sumber daya alam. Jadi dia lebih berfluktuasi. Pesan lain dari grafik ini adalah makin lama memang porsi dari PNBP, jadi kalau dijumlahkan kan 100%, porsi dari PNBP ini makin turun. Nah, di tahun 2022 yang paling belakang, yang paling kanan,
itu porsi PNBP itu hanya 18% itu. Jadi berarti berapa? 82%, nah hampir 82% itu dari pajak. Nah, ini pesan gambar ini. Dan wajar kan kemudian pemerintah, ya, wajar dari sisi pemerintah, kita mau kritik boleh saja karena kan ini gambar, ada di balik gambar ini banyak analisis. Nah, karena itu bersikutat untuk naikin pajak. Nah, mari kita lihat yang ini, yang biru ini kita pindah ke grafik berikut. Nah, jadi sama angkanya di grafik berikut, tetapi kita ingin tahu dari tahun ke tahun naiknya berapa. Jadi yang biru ini persis sama dengan biru tadi ya. Nah, nama di sini miliar, di sana tadi kayaknya saya buat tuh sama di miliar juga. Cuma di sini ada presentasinya. Presentasi ini dari tahun sebelumnya. Untuk kita tahu saja tahun-tahun kapan kenaikannya ada turun, presentasinya berapa. Jadi memang di tahun-tahun belakangan ini kenaikan pajak memang melambat, naik bertambah dari tahun sebelumnya, tapi melambat. Nah, itu ilmu ekonomi itu suka begitu ya. Jadi jangan salah, tumbuh melambat itu tumbuh bertambah, tapi melambat. Jadi ketika Anda dari 1000 menjadi 1100 itu tumbuh. 1100 menjadi 1150 di tahun berikutnya tumbuh kan, 1100. Cuma dari sisi lajunya kan melambat. 1000 ke 1100 bertambah 100 dibandingkan dengan 1000 10%. Sementara ketika naiknya hanya berikutnya 50, naik 50, persentasinya 50 dibagi 1100, nggak sampai 5%. Itu namanya tumbuh melambat. Kalau terjadi penurunan ya turun, gitu, kontraksi. Nah kalau lihat angka ini, secara umum pajak itu naik, hanya pernah 2 kali kan turun, yaitu di tahun 2009 dan di tahun 2020 yang sudah berlalu. Jadi memang kalau terlalu banyak baca di di media gitu ya bahwa resesi itu adalah pertumbuhan ekonomi triwulan 2 triwulan berturut-turut ya. Sebetulnya banyak ciri lain. Ya, ini salah satu, salah duanya aja, banyak lagi. Salah ciri lainnya adalah suatu perekonomian resesi ketika penerimaan perpajakannya kontraksi, itu namanya resesi. Nah, dibuktikan 2009 dengan 2020. Nanti kita juga bisa narik ke sana di tahun 98, gitu ya. Nah, di tahun 2021 ini naik menjadi 7,06% pajak, tapi sama tadi logikanya dengan pendapatan. Dan mau dinaikin lagi menjadi 9,53% naiknya di 2022. Nah, tetapi tetap lebih rendah dari 2019 dan 2018. Dan kenaikan 9,53% di tahun 2022 ini pun cukup tinggi dibandingkan rata-rata terakhir. Lalu bisa kita lalu menduga-duga apakah ini optimisme ini ada karena akan adanya beberapa perubahan dalam soal perpajakan. Ada beberapa barang dan jasa yang sebelumnya tidak kena pajak, dikenai pajak, dan ada beberapa tarif yang dinaikkan. Apakah begitu? Nah, itu diskusi yang lebih spesifik ya. Mungkin nanti di ulasan minggu depan kita khusus pajak. Tapi ini gambar secara umumnya. Nah, bagaimana dengan penerimaan negara bukan pajak? Nah, yang tadi, yang garis biru di sana tadi, garis orange di sana, saya turunkan ke sini jadi biru nih, harusnya tadi orange ini. Ini PNBP, fluktuatif banget kan. Nah, bagaimanapun 2020 kita turun, cuma 2021 yang sedang berjalan ini naik akibat macam-macam hal ya. Nah, di 2022 pemerintah nggak berani terlalu muluk untuk menargetkan naik, malah ditargetkan turun karena ada aspek ketidakpastian harga komoditas. Jadi malah ini namanya realistis, tapi di dalam konteks ini pemerintah berpotensi untuk dapat lebih dari target. Nah, apa saja sih macam-macam pajak dan PNBP itu? Nah, mari kita lihat. Itu kan tadi totalnya pendapatan, lalu penerimaan perpajakan, dan penerimaan negara bukan pajak. Lalu si penerimaan perpajakan itu apa saja? Nah, disoroti itemnya aja, jangan angkanya dulu. Nah, maka itemnya pajak itu yaitu disebutnya, ini penyebutan aja. Penyebutannya 5 jenis pajak disebut pendapatan pajak dalam negeri. 2-nya disebut perdagangan internasional. Anda juga bisa menyebut ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7 macam pajak. Bisa juga. Jadi pajak penghasilan, 1. Lalu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, nomor 2. Lalu nomor 3-nya pendapatan pajak bumi dan bangunan. Jenis pajak dalam negeri itu Pak Sabar. Nah, lalu pendapatan cukai, lalu pendapatan pajak lainnya, lalu pendapatan bea masuk, B1,
lalu pendapatan biaya keluar. Jadi Anda bisa melihatnya sebagai langsung ke jenis itu atau mengikuti pembagian ini. Jadi ada 7 macam pajak ya. Nah, lalu ada istilah PPh migas, PPh non migas itu untuk keperluan analisis saja, jadi 8. Nah, kita agak kadang Anda mungkin dalam beberapa kesempatan analisis atau sosialisasi ada yang disebut dengan penerimaan pajak. Nah, itu tidak selalu sama dengan pengertian penerimaan perpajakan yang satu Romawi ini ya. Karena kalau Anda lihat itu yang 1 sampai ada yang melalui Ditjen Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, ada yang melalui bea cukai. Saat ini ya, nanti bisa berubah tergantung negara. Berarti yang nomor 4, kemudian A4 dengan B12 itu bea cukai. Kalau A1, 2, 3, dan 5 itu Ditjen Pajak. Nah, yang A4 dengan B12 bawah, nah itu Ditjen Bea Cukai. Nah, maka kadang dalam analisis digunakan istilah penerimaan pajak itu tidak termasuk bea cukai. Nah, lalu disebut penerimaan perpajakan masuk bea cukai, gitu ya. Nanti ada urusan tax ratio ini. Nanti kita akan bahas di sesi lain saja. Jadi kalau tax ratio disebut tax ratio dalam arti sempit, itu nggak masuk cukai dan bea. Tapi kalau tax ratio dalam arti luas, semuanya masuk ditambah PNBP yang A, 2A, pendapatan sumber daya alam. Nah, itu tax ratio dalam arti luas. Tetapi sekarang yang dipakai itu adalah tax ratio perpajakan. Jadi ada 3 nih yang secara umum sering dipakai. Perpajakan ya berarti ya 1 aja, yang nomor 1 di atas itu, tapi termasuk bea cukai. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah B12. Nah, maka Anda bisa lihat angkanya di era APBN ujung kanan ya. Nah, kayak gitulah kita lihat, dibacain aja ya, saya bacain aja sepintas. Penerimaan perpajakan 1.506, terdiri dari pajak penghasilan, saya lompat 1.466, kemudian pajak penghasilan 680, kemudian pajak pertambahan nilai berapa itu? 552. Nah, dianalisis saja nanti. Nah, semacam itu. Penerimaan negara bukan pajak, kembali ke penerimaan negara bukan pajak. Item dulu, nanti angkanya ada slide di belakangnya. Ini untuk dipelajari sendiri. Ke fokus penerimaan negara bukan pajak tadi. Nah, itu 1 ada pendapatan sumber daya alam, ya kan, A. Nah, lalu B, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, langsung lompat ke B bawah. Nah, penerimaan negara dari kekayaan negara yang dipisahkan ini terutama dari badan usaha milik negara. Tapi kenapa tidak ditulis BUMN? Karena sesekali dari Bank Indonesia juga ada. Sejauh ini dari BUMN dan Bank Indonesia. Tapi bisa jadi ada nanti hal-hal lain kan, karena sekarang banyak lembaga. Karena itu dibuat istilah yang lebih luas, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, terutama sekali dari laba BUMN yang diserahkan kepada pemerintah dan surplus Bank Indonesia jika ada, jika tahun itu ada yang diserahkan. Lalu C, PNBP lainnya, penerimaan negara bukan pajak lainnya. Nah, PNBP lainnya itu macam-macam ya. PNBP lainnya itu antara lain ya pendapatan KL, Kementerian Lembaga itu, kalau ada berurusan di hukum, berurusan di kepolisian kan ada PNBP-nya, atau Anda ke BPS beli data, itu kan namanya penerimaan negara bukan pajak lainnya. Banyak juga, karena kan kantor-kantor memberikan layanan yang memang ada yang memang harus berbayar. Lalu yang di pendapatan BLU, Badan Layanan Umum, pendapatan misalnya BPJS dia ya dari premi, lalu rumah sakit, lalu sekolahan, yang ada daftar Badan Layanan Umum yang beberapa ratus itu, 274 kalau tidak salah. Nah, mari kita lihat angka-angkanya dari ini. Sudah masuk ya, perpajakan terdiri dari 7 macam, penerimaan negara pajak terdiri dari 4 macam, yang sumber daya alam itu ada minyak, gas bumi, dan ada yang non migas. Nah, itu rinciannya kita diskusi sendiri, yang penting punya gambaran dulu. Nah, mari kita lihat perpajakan. Perpajakan yang 7 macam tadi, 6 sebetulnya, karena si biaya masuk dan bea cukai kita gabungkan, misalnya jadi internasional. Maka di slide berikut, kita lihat 3 dari 6 itu. Di slide berikut, grafiknya Pak Mas Sabto. Itu kita melihat perkembangan pajak pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, lalu cukai.
3 dari 6 macam tadi. Sebenarnya kan 7 tadi, cuma bea masuk dan bea keluar dijadiin 1. Jadi pajak internasional. Nah, kita lihat yang 3 ini yang lebih besar memang, ya toh? Yang paling kanan itu pajak penghasilan biru itu direncanakan 2022 680 triliun, PPN 552 triliun, cukai terutama sekali cukai ini 90%-nya adalah lebih malah tembakau ya, rokok ya. Nah, Anda lihat saja fluktuasinya itu bahwa pandemi memukul semua kecuali cukai. Nah, PPH terpukul, PPN terpukul, lalu pelan-pelan naik di 2021 ini, dan diharapkan naik lagi di 2022, question mark ya, tanda tanya, apakah undang-undang KUP yang sebentar lagi keluar di DPR sudah selesai, tapi belum ada publikasinya, baru ada beritanya, itu ada katanya ada tax amnesty 2, berarti tax amnesty 2 nanti bisa menambah PPH ya, denda dan sebagainya. Lalu ada beberapa barang dan jasa yang sebelumnya tidak mendapat, beberapa jenis sembako, mungkin tidak seluruhnya ya, saya tidak tahu karena saya baca draftnya, tapi nggak berani ngomong nih karena belum tahu yang dicoret yang mana. Nah, ada kenaikan tarif untuk PPN, ada kenaikan tarif untuk kelompok tertentu dari PPH yang atas, kelompok teratas dari pendapatan, dan seterusnya. Apakah itu akan sudah termasuk dalam rencana ini, tidak ada penjelasan. Jadi di nota keuangannya apakah target 2022 di era APBN ini sudah mencakup itu? Saya duga mencakup, karena kalau tidak ada kelihatannya tidak bisa sebesar itu. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, ini data ini penting biar kita tahu bahwa kalau ekonominya tumbuh, biasalah nggak usah tumbuh-tumbuh banget, tumbuh alamiah dia naik yang biru maupun yang orange itu. Nanti ketika situasinya resesi 2009 kembali di tengah-tengah dia turun. Nah, maka 2020 juga turun resesi. Nah, resesi tadi berarti selain soal PDB, pajak kita lebih khusus lagi. Resesi akan terlihat jika PPH dan PPN kontraksi itu resesi mesti. Kalau dia naiknya landai berarti ya mungkin tidak resesi tapi ekonomi tidak bagus. Mudah-mudah ya PPN atas dasar barang yang diproduksi dan ditransaksikan, PPH atas dasar penghasilan orang dan lembaga. Nah, ini yang slide berikut untuk menunjukkan jenis pajak yang lain. Ada PBB, tapi jangan salah ya, PBB yang di pusat ini PBB penghasil. Jadi misalnya dia batubara atau ada PBB itu, kalau PBB yang rumah dan bangunan itu diambil oleh pemerintah daerah ya. Nah, BPHTB ini juga dulu pemerintah pusat, sekarang 2011 juga daerah. Maka tertinggallah PBB tadi, PBB yang terkait penghasil, lalu pajak lainnya, lalu pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional tadi bea masuk dan bea cukai tadi loh. Sedangkan pajak lainnya itu terutama matrai. Jadi ini memang dikencengi di 2021, 2022 itu sudah merasakan kan, sekarang udah tarif baru ya matrai. Nah, saya percepat sedikit. Nah, di slide berikut, sebetulnya ini mestinya masing-masing harus dibuat slide sendiri ya di slide berikut ini. Tetapi karena waktu dan ini pengantar dulu, nanti suatu saat kita akan diskusi. Tadi kan PNBP tadi, penerimaan negara bukan pajak tadi terdiri dari 4 kan, penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, ini saya taruh bagian laba BUMN yang benar itu adalah bagian laba dari kekayaan negara yang dipisahkan, karena di situ ada data surplus Bank Indonesia-nya, tapi kebetulan hanya di 1-2 tahun sehingga tidak sebenarnya salah bagian laba BUMN itu. Nah, lalu PNBP lainnya. Nah, PNBP lainnya itu beda dengan pajak lainnya ya. Jangan salah. Oh maaf, ini saya tadi ini yang di atas tadi pajak lainnya loh ya. Yang ini PNBP lainnya. Jadi beda ya. Pajak lainnya tadi materai, kalau PNBP lainnya tadi pendapatan kepolisian, kehakiman, semua lah itu ya. Itu namanya PNBP lainnya. Nah, itu cukup besar karena kan pemerintah melakukan layanan publik, sebagian layanan publik itu kan dikenakan biaya. Nah, BLU juga kan ada rumah sakit, ada beberapa lembaga BLU yang menerapkan juga harus berbayar, meskipun mungkin perhitungan bayarnya adalah perhitungan layanan publik. Itu kalau satuannya Anda lihat sebelah kirinya, jadi dia hanya puluhan triliun ya. Tetap saja yang pajak tadi yang ratusan triliun kan. Nah, ini bagian dari PNBP. Nah, penentu PNBP yang utama itu memang separohnya itu adalah penerimaan sumber daya alam yang atas kiri itu. Sehingga itu fluktuasinya karena itu kan,
Dan itu lebih karena harga komoditas dunia. Harga komoditas dunia mendorong atau mengkontraksi. Jadi bisa, kalau dia bagus mesti mendorong produksi bertambah di dalam sepanjang ada kapasitasnya. Kalau harganya buruk, ya biasanya biar ada kapasitas nggak diproduksi, dikurangi. Itu untuk penerimaan negara bukan pajak. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, saya mungkin sedikit menjelaskan PNBP lainnya. Ini karena PNBP lainnya ini kalau Anda lihat itu kan cukup gede tuh. Dan akan diandalkan nampaknya. Meskipun pandemi turun, tapi tidak turun-turun banget gitu, sehingga mau ditahan. Jadi PNBP lainnya itu, dan di sini ada diskusi yang mungkin nanti di suatu saat kita akan diskusikan lebih detail, karena ada beberapa unsur yang mestinya harus jadi perhatian publik. Jadi prinsipnya ada 3 PNBP. Saya ulangi, bukan pajak lainnya ya. Jadi pajak, ada pajak lainnya itu adalah materai. Kalau PNBP lainnya ini di PNBP, negara bukan pajak, itu ada PNBP Kementerian Lembaga, lalu ada penjualan hasil tambang, 2, ada Domestic Market Obligation DMO, 3 macam. Nah, PNBP lainnya Anda bisa lihat di situ. Lalu PHT itu ada hasil produksi batu bara, lalu ada DMO. Nah, secara angka keseluruhan, memang kadang-kadang yang kita sebut ini ya 10 triliun, 12-15 triliun, atau beberapa triliun. Tetapi kalau kita mengelola keuangan negara kan tidak bisa kita hanya bicara yang ratusan triliun. Yang 5-10 triliun, jika 3-4 item, 5 item, nah, hilang ya rugi kan. Dan yang penting lagi di sini yang juga harus, kenapa saya menginginkan agar kita agak lebih serius belajar tentang pendapatan ini. Selama ini korupsi di negeri ini lebih pada duit negara diambil gitu loh. Misalnya belanja dialokasikan lalu diambil, dikorup. Jarang yang menganalisis bahwa pendapatan yang seharusnya didapat tidak diperoleh. Nah, kan lebih sulit kan? Jadi pendapatan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh negara, itu kan korupsi sebenarnya, dan aspek itu masih kurang ahlinya. Siapa tahu nih para kita yang belajar ini ada masih muda, masih semangat, itu salah satu yang bisa menyelamatkan kita di masa mendatang. Begitu ya tentang pendapatan. Mudah-mudahan penyampaian sesi tentang pendapatan yang masih bersifat pengantar ini bisa mendorong Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap angka-angka saya, dan syukur-syukur melakukan pengembangan, penajaman di aspek-aspek yang saudara-saudara tertarik. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berbagi kita satu dengan yang lain. Karena itu komunitas ini menginginkan agar kita semua bisa berkembang. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan, itu akan dilangsungkan di grup WhatsApp ya. Begitu, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.